Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 7 BKN, putra dan putri yang senantiasa selalu dalam semangat dan sehat ya. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan dan keafiatan bagi kalian semua. Alhamdulillah kita belajar tentang hijrah baginda Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang sangat menarik ya, sejarah Islam ini. Pelajaran yang insya Allah memberikan kita semangat, inspirasi ya, memberikan kita kekuatan gitu ya untuk menghadapi hari-hari kita ya. Karena perjuangan Rasulullah SAW adalah perjuangan yang berat dan kita ini sedang menghadapi salah satu ujian yang tidak bisa kita bandingkan dengan perjuangan Rasulullah SAW, dan ini harusnya kita menjadi lebih bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan ya. Baik, kita melanjutkan materi kita tentang hijrah baginda Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, kita masuk ke materi baru yaitu reaksi kafir Quraisy ya terhadap hijrahnya Rasulullah SAW. Bagaimana respon mereka, bagaimana reaksi mereka ketika Rasulullah dan para sahabat ini melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ada tiga respon yang muncul ketika itu. Jadi sebelum respon ini muncul, jadi orang-orang Quraisy ini mengetahui bahwa Rasulullah akan hijrah besoknya. Maka orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar itu Abu Jahal, Abu Lahab, ya dan tokoh-tokoh yang lain melakukan rapat di sebuah parlemennya, di gedung DPR-nya mereka gitu ya, atau kita sebut dengan Darun Nadwah namanya ya. Jadi tempat mereka rapat itu Darun Nadwah ya. Jadi usulan-usulan muncul dari situ. Usulan yang pertama muncul adalah biarkan saja itu Muhammad itu pergi ke Madinah. Itu kan yang kita inginkan, supaya dia tidak ada di Mekah dan tidak mempengaruhi lagi orang-orang kita di Mekah ini. Nah, tapi uniknya di situ di rapat itu hadir iblis, ya, iblis yang menyerupai syekh gitu ya, berubah menjadi ustadz gitu. Ada iblis nyamar jadi ustadz hadir di rapat itu. Apa kata iblis itu? Aduh, gimana sih kalau dikasih ke Madinah? Kalau kalian kasih ke Madinah, nanti dia akan menyusun kekuatan baru di Madinah dan akan kembali ke sini untuk menyerang kalian. Benar juga ya, kata yang lain. Nah, iblis ini mempengaruhi, dia berhasil. Itu kerjanya iblis memang ya, menggoda, mempengaruhi. Ya. Muncul usulan lagi, bagaimana kalau kita penjarakan saja? Ya, penjarakan saja dia. Apa kata iblis lagi muncul dia? Ya. Enggak bisa lah dipenjarakan katanya. Ya. Kalau dipenjarakan, orang-orang yang cinta sama Muhammad itu siap mati untuk membebaskannya katanya. Ya. Jadi kalau dipenjarakan ya nanti akan keluar lagi dan akan terjadi perang katanya. Benar juga ya, katanya orang-orang lagi berbisik-bisik. Ya, gimana dong, apa solusinya katanya. Maka muncullah ide dari Abu Jahal ini. Abu Jahal punya ide nih. Bagaimana kalau kita bunuh dia? Ya. Oh, ini usulan yang bagus. Good idea katanya iblis itu kan. Good idea katanya. Ini ide yang bagus katanya. Kerjakan, eksekusi. Akhirnya inilah pilihan terakhir. Bagaimana kalau dibunuh Rasulullah SAW? Sehingga pada malam hari itu lahirlah kesimpulan untuk membunuh Rasulullah SAW dengan menyiapkan setiap suku itu ada satu yang mewakili, pemuda yang perkasa. Ya. Misalnya kalau ada 12 suku di Mekah itu, maka 12 anak muda disiapkan untuk membunuh Rasulullah SAW malam itu. Ya. Itulah yang terjadi, ya. Disiapkan anak muda, dibekali semuanya dengan pedang supaya tidak ada di antara suku itu yang menuntut misalnya. Ya. Jadi kalau cuma satu orang yang bunuh, pasti nanti suku-suku yang lain akan menuntut, tidak mau ikut campur. Ya. Karena dulu itu bisa perang suku kalau salah satu orang dari suku itu diganggu gitu. Akhirnya dipilihlah suku-suku itu semua, ambil pemuda-pemuda yang paling hebat begitu ya, untuk dijadikan algojo untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, itulah reaksi orang-orang kafir Quraisy sampai pada tingkat untuk membunuh Rasulullah SAW
ketika proses hijrah. Kemudian kita lanjutkan bagaimana proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW menuju Madinah. Ada beberapa hal yang terjadi dalam proses hijrah itu, ya. Yang pertama adalah, jadi malamnya itu, jadi Rasulullah sudah siap-siap untuk berhijrah kan. Maka Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Ali itu masih kecil saat itu ya, masih kecil, remaja lah ya. Ali menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Ini pengorbanan Ali luar biasa. Lain lagi nanti kita bahas mungkin kesempatan lain Ali ya. Ini Rasulullah SAW meminta Ali ya. Apa tujuannya ya? Salah satu tujuannya adalah disebutkan bahwa Rasulullah memiliki titipan barang-barang orang Quraisy. Nih, ingat, coba lihat nih akhlaknya Rasulullah SAW. Ingin dibunuh tapi masih titip barang di Rasulullah, masih dipercaya begitu. Maka Rasulullah karena akan pergi ke Madinah, ya barang itu akhirnya dititipkan di Ali. Nanti setelah saya sampai Madinah berikan barang ini kepada yang punya Ali. Ya, salah satu tujuannya. Yang kedua untuk mengelabui orang-orang Quraisy itu. Jadi Rasulullah SAW malam itu bahkan disebutkan bisa keluar dengan begitu saja ya, melalui pintu depan. Jadi 11 atau 12 pemuda itu sudah berjaga di pintunya rumah Rasulullah SAW ya, untuk siap menebas Rasulullah SAW. Tapi disebutkan dalam sejarah itu mereka tertidur ya, tertidur, bahkan Rasulullah menaruh pasir di atas kepala mereka katanya, sehingga pagi besoknya itu mereka kaget ya. Mereka kaget pas buka-buka ternyata Ali yang tidur ya, bahkan ada pasir di atas kepalanya. Ibaratnya saking enaknya tidur, kemudian Rasulullah cuma berjalan gitu saja, tidak mengendap-endap, tidak, berjalan begitu saja gitu ya. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama itu ya, proses yang pertama yang terjadi adalah Rasulullah meminta Ali untuk menggantikan beliau di tempat tidur. Kemudian Rasulullah ya pergi ke Gua Tsur, ya beristirahat, bersembunyi di Gua Tsur sementara bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya, bukan bersama yang lain, tetapi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Inilah mengapa Abu Bakar As-Siddiq ini salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW ya, sahabat mertua juga ya, yang sangat dicintai oleh Rasul. Kalau boleh saya mengambil kekasih, katanya Rasulullah SAW, maka saya akan mengambil kekasih Abu Bakar ya, maksudnya dari laki-laki ya, tapi tidak boleh kan. Akhirnya sembunyilah Rasulullah SAW. Di Gua Tsur ini juga terjadi cerita yang sangat indah dan menarik gitu ya. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ya menutup semua lubang-lubang yang ada di dalam gua itu kecuali satu lubang ya, tidak dilihat mungkin ya, tidak ditutup ya. Akhirnya mereka masuk, tertidur di sana. Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di dalam gua itu, di dalam lubang yang lupa ditutup itu ada seekor ular ya, atau seekor binatang berbisa. Patoklah Abu Bakar As-Siddiq sampai Abu Bakar As-Siddiq menahan tangisnya ya, tidak mau Rasulullah bangun gara-gara tangisannya. Masya Allah, ini indah sekali di Gua Tsur ini ya. Nah, kemudian kita lanjut bertemu dengan Suraqah ya, Suraqah bin Malik. Suraqah ya, jadi Suraqah ini adalah salah seorang Quraisy saat itu ya. Jadi orang-orang Quraisy memberikan sayembara, siapa yang berhasil menangkap atau membunuh Rasulullah SAW maka dikasih hadiah yang sangat menarik, 100 ekor unta gitu ya, terbaik. Ini Suraqah ini salah satu ahli lah dalam hal itu ya. Bertemu dia dengan Rasulullah SAW ya, bahkan hampir bisa membunuh Rasulullah SAW. Tapi ketika mau menebas Rasulullah, dia terjatuh, bangun dia terjatuh lagi ya. Ini ya kekuasaan Allah, tidak bisa ditandingi ya. Sampai kemudian Rasulullah bisa meninggalkan Suraqah dengan bebas gitu ya. Bahkan Suraqah ini kemudian masuk Islam nantinya. Kemudian membangun Masjid Ka'bah. Jadi masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Kubah, Masjid Kubah, maaf. Ya, kemudian membangun Masjid Kubah. Di dalam perjalanan beliau tinggal di sana beberapa hari ya, sampai kemudian tiba di Madinah. Nah, di Madinah ini Rasulullah SAW kemudian menetap di rumah salah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori ya, Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian beliau mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Ansor itu orang-orang Madinah ya, kemudian Muhajirin orang-orang yang berhijrah. Jadi Rasulullah sudah disambut dengan gegap gempita oleh para sahabat yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu proses hijrah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.